Hawa dan Adam melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Perintah kecil. 1, jangan mendekati pohon khuldi. Bisikan iblis itu enak, betul? Seolah-olah baik, betul? Allah itu memberikan banyak nikmat, namun memberikan satu tantangan untuk jangan melanggar perintah Allah. Kita di dunia ini juga disuruh banyak makan, betul? Tapi ada satu syaratnya, bahwa kita tidak boleh mendekati perbuatan zina. Pun kita juga tidak boleh merasa hidupnya akan kekal abadi. Setelah ini hidup bakal mati. Setelah mati itu akan hidup kembali. Di situ akan ada perhitungan dari Allah. Walau hidup kita di dunia ini susah, mudah-mudahan di kehidupan berikutnya kita dibayar oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Pohon huldi boleh dilihat, huldi itu maknanya kekal. Ya, ada di dalam surat Al-Humazah, yahsabu annama lahu akhladah. Akhladah itu satu kata dengan khalidun, ya, yang sering ditempelkan di dalam neraka atau di kata surga, khalidina fiha abada. Khalidin itu kekal, tidak pernah mati. Walau yang dimakan Hawa itu pohon khuldi, Hawanya kekal abadi nggak? Mati kan ujungnya? Ya. Jadi ibu-ibu yang berani ngambil utang rentenir, yang berani ngambil utang riba, itu mengikuti perintah Allah apa melanggar? Tapi orang yang mengambil utang itu pede banget, hidupnya panjang umur, betul tidak? Nah, kalau orang yang sudah mengambil riba itu sudah pasti hidupnya akan dikabulkan panjang umur tidak oleh Allah. Kalau maut menjemput itu sudah pasti bisa mati atau bisa dicegah karena lagi punya utang? Tetap bisa mati. Jadi ayo ibu, jauhkan, jangan dekati rasa ingin hidup kekal abadi. Jauh-jauh rasa itu. Jangan punya planning, nanti anak saya sekarang saya kasih vitamin yang bergizi supaya nanti ketika dia kuliah saya bisa pilihkan kuliah yang bonafit ya. Lalu saya nanti akan carikan jodoh yang baik. Lalu nanti saya akan dukung sampai S2, S3, S4, sampai S-nya itu habis. Lalu saya akan buatkan istana yang pantas. Nah, ini pikiran khuldi. Pikiran seperti rangkaian cabang ranting ya, dedaunan cabang pepohonan seperti pohon huldi. Setelah 5 tahun anak saya akan dipilihkan sekolah di tempat yang bla bla. Lalu naik lagi tingkat 6 tahun akan dipindahkan ke anu. Lalu nanti naik lagi 6 tahun akan dipindahkan ke kampus yang luar biasa yang nggak bakal diremehin sama siapapun. Lalu pikiran itu adalah pikiran merangkai-rangkai kehidupan kekal abadi. Lalu gimana yang tepat buat kita? Pikirkan, mumpung anak kita kecil, khawatir kita tidak panjang umur, hayo jangan semua kemauan anak dituruti. Nabi Adam aja sama Hawa di surga, najan dikasih enak, tetap ada batasan-batasan yang Allah berikan, betul? Nah, ibu sesayang-sayangnya sama anak, tolong harus kasih satu batasan. Jangan sampai batasan itu dilengkahi oleh anak. Kalau kita menyayangi anak-anak kita memang boleh mengizinkan putra-putri kita menikmati yang mereka senangi. Namun harus diberi batas-batasan biar tidak kebablasan. Ibu juga sama suami, jangan dikekebin terus. Dibebasin, izinkan suami kita menjemput rezeki kemanapun, namun harus diberi batas. Apa itu batasnya? Kesetiaan. Setuju tidak?
Setuju. Karena kita juga akan menjadi istri yang setia. Mudah-mudahan suami kita yang memiliki istri setia akhirnya akan tertuntun untuk menjadi suami setia. Amin ya robbal alamin. Kalau suami kita melakukan kesalahan, kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, kita wajib mengampuni, meniru Allah, betul? Tapi tetap hukuman harus diberikan untuk pembelajaran, betul tidak? Jadi memaafkan itu memang harus, tapi mendidik juga perlu. Lihat Nabi Adam dan Hawa diampuni oleh Allah, betul tidak? Allah itu mengampuni dan tidak membebaskan Nabi Adam dari hukuman supaya tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Ibu juga sama kepada anak. Kalau sudah memaafkan, coba saya tanya ibu-ibu, kalau udah memaafkan suka memberikan hukuman atau enggak? Ada yang tidak. Ya udah dimaafin udah weh. Ya udah sih dimaklum. Giliran suami mau marahin, kakak, kok kakak kayak gitu? Udah sih pak, maafin aja. Ada yang suka begitu orang tua, betul? Nggak kompak antara mama sama ayahnya, betul? Ketika ayahnya melihat anaknya bersalah, ingin memberikan hukuman untuk pembelajaran supaya tidak mengulangi lagi, tapi istrinya pasang badan untuk membela anaknya yang salah, betul tidak? Nah ini boleh tidak meniru Allah, tidak? Tidak meniru. Ayo mulai sekarang dicek semuanya, dievaluasi ulang cara kita memaafkan anak, suami, diri ketika sedang salah. Itu tetap harus dicek, diimbangi dengan hukuman untuk bentuk pendidikan. Harus ada vonis. Ini diantara kita suka keliru, membuat peraturan tapi tidak melaksanakan vonisnya, betul tidak? Hukumnya dilupakan dengan alasan sudah dimaafkan. Dan dalam menghukum juga harus menggandeng Allah. Lihat, di dalam perenungannya Nabi Adam ketika diusir dari surga turun ke muka bumi ini, lihat ibu, langsung gandengan jelek Romeo and Juliet atau dipisahkan? Ibu tahu dari mana? Dari kisahnya. Nah kisahnya kita bisa tahu karena ada kisah pertemuan Adam dan Hawa. Di mana itu? Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Jabalnya itu artinya gunung, diberi nama Rahmah. Ya, ibu di sini ada yang namanya Rahmah. Rohimah. Oh, Rohimah. Mirip dikit. Berarti ini diambil dari nama Jabal Rahmah. Harusnya penuh kasih sayang, lambang kasih sayang. Bahwa lihat bu, Adam dan Hawa walau telah menjerumuskan suami, istrinya dimaafkan tidak oleh Adam? Dimaafkan, dan akhirnya berkembang biak, melanjutkan kehidupan tanpa mengungkit dosa-dosa masa lalu.